kerjasama pencarian sponsor. Yang berminat silahkan cek kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, semoga dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Salah satu bisnis yang menjanjikan adalah bisnis event organizer atau I.O. Pada dasarnya I.O. adalah suatu usaha bidang jasa yang berfokus mengurus segala acara yang diadakan oleh klien, seperti pernikahan, ulang tahun, event musik, dan lain sebagainya. Alasan mengapa bisnis ini sangat menjanjikan untuk dijalani adalah karena banyak orang yang lebih memilih menggunakan I.O. untuk mengurus acara yang akan mereka selenggarakan. Menggunakan I.O. juga dinilai lebih baik dan praktis untuk mengurus acara yang dilakukan dalam skala yang besar, karena persiapan juga akan lebih rumit. Apalagi orang-orang yang bekerja di I.O. juga dianggap lebih ahli dan berpengalaman dalam mengurus acara. Sehingga lebih banyak orang yang menggunakan I.O. daripada harus mengurus acara mereka sendiri, seperti pernikahan contohnya. Karena memiliki peluang dan potensi yang besar, bagi kawan-kawan yang ingin terjun ke bisnis jasa, bisa memilih bisnis event organizer ini. Nah, di video ini saya akan sharing tentang 9 tips memulai bisnis event organizer. Tonton sampai selesai, semoga bermanfaat. Sebelum lanjut ke pembahasan, channel ini membahas tentang event, sponsor, serta hal-hal lain yang masih berhubungan. So, buat teman-teman yang tertarik akan hal tersebut, atau barangkali bisa bermanfaat di lain waktu, jangan ragu langsung aja subscribe. Oh ya, Akasor Organizer juga membuka jasa konsultasi online dan mentoring pencarian sponsor. Untuk detail dan link video penjelasan, silahkan cek di kolom deskripsi. Oke, lanjut ke pembahasan. Tips pertama memulai bisnis event organizer adalah memiliki pengalaman yang cukup. Bisnis dalam bidang jasa tentunya memerlukan pengalaman serta keahlian khusus dalam menjalankannya. Contohnya, kawan-kawan membuka jasa I.O., maka kawan-kawan harus memiliki keahlian dalam bagaimana mengatur acara, mengatur waktu, dan memastikan bahwa acara bisa berjalan sesuai rencana. Baiknya kawan-kawan mempunyai pengalaman menjadi tim I.O. di suatu acara, setidaknya pernah bekerja di salah satu event organizer, karena akan ada banyak kemungkinan masalah atau kendala yang muncul saat menyiapkan sebuah acara, dan cara menyikapinya tergantung dari pengalaman kawan-kawan di dalamnya. Tips yang kedua adalah membangun tim yang solid. Bisnis I.O. ini juga akan mempertemukan kawan-kawan dengan berbagai karakter klien dan kebutuhan yang tak sama dari setiap acara yang akan diselenggarakan nantinya. Itulah sebabnya kawan-kawan membutuhkan tim yang membantu dalam menyelenggarakan sebuah acara. Bangun tim yang solid supaya kemampuan bekerja bisa berlangsung dengan maksimal. Dengan tim yang solid, maka kerjasama yang terjalin di dalam tubuh I.O. itu sendiri juga bisa menjadi semakin kompak. Tips yang ketiga adalah menjalin relasi yang kuat. Relasi adalah salah satu peluang kesuksesan dalam bisnis apa saja. Termasuk bisnis I.O. diperlukan kemampuan yang mumpuni dalam membangun relasi yang kuat tersebut. Hal itu juga akan menjadi langkah awal dalam menjalankan bisnis I.O. Dengan memiliki hubungan yang baik dengan relasi, maka mereka bisa merekomendasikan I.O. kawan-kawan kepada orang lain atau masyarakat yang lebih luas. Tips yang keempat adalah memiliki modal yang cukup. Setiap bisnis memang membutuhkan modal. Dalam menjalankan bisnis I.O. ini, kawan-kawan juga perlu modal. Pastikan jumlah modal yang kawan-kawan miliki saat ini cukup untuk memulai bisnis I.O. Karena biasanya acara yang ditangani oleh I.O. tidak akan sekaligus dibayar, tetapi biasanya pembayaran dilakukan dengan cara bertahap. Tips yang kelima adalah mempunyai kreativitas yang tinggi. Bisnis I.O. yang nantinya kawan-kawan jalankan juga harus terus berkembang dan mengikuti perubahan tren yang ada pada saat itu, supaya klien tidak bosan dengan konsep acara yang kawan-kawan miliki. Dibutuhkan kreativitas yang tinggi dalam menciptakan kesan seru dan fun pada acara yang diselenggarakan nantinya. Tips yang keenam adalah bersikap sabar dan cepat belajar. Dalam bisnis I.O. juga pasti banyak kendala yang harus kawan-kawan hadapi. Maka bersabarlah akan hal itu dan nikmati segala prosesnya, agar kawan-kawan bisa mempelajari bidang I.O. ini dengan cepat. Selalu ingat bahwa kesabaran, konsistensi, sikap mau dan cepat belajar, dan ditambah dengan kerja keras adalah beberapa prinsip kerja yang akan membawa kawan-kawan
menuju kesuksesan. Pada dasarnya, bisnis event organizer ini memiliki peluang yang besar untuk dijalani. Kuncinya adalah bagaimana kawan-kawan sebagai pemilik bisnis ini bisa memberikan pelayanan terbaik untuk para klien, agar bisa puas dengan I.O. yang kawan-kawan miliki. Selain itu, jangan lupa juga untuk senantiasa bekerja keras dan konsisten agar bisnis I.O. yang kawan-kawan jalankan bisa meraih kesuksesan. Tips yang ketujuh adalah manfaatkan teknologi untuk media promosi. Dari tahun ke tahun, tentunya zaman mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini tentunya akan semakin memudahkan kawan-kawan dalam menjalankan bisnis ataupun pekerjaan. Dengan melakukan berbagai promosi melalui media sosial atau website yang kawan-kawan buat, maka bukan tidak mungkin usaha yang kawan-kawan rintis akan cepat untuk berkembang. Karena proses pemasaran seperti ini sudah banyak digunakan oleh para pebisnis senior yang sukses. Karena promosi melalui media sosial dinilai lebih efektif dan efisien. Selain itu, dampaknya pun sangat baik untuk perusahaan kawan-kawan. Bahkan melalui media ini, kawan-kawan akan sangat terbantu untuk bisa mendatangkan lebih banyak klien dan juga relasi. Tips yang ke-8 adalah perluas wawasan mengenai bidang terkait. Melakukan hal apapun pastinya kawan-kawan akan selalu dituntut untuk belajar dan belajar. Hal ini pun dilakukan demi kemajuan diri kawan-kawan sendiri, sehingga kawan-kawan akan semakin inovatif dan juga kreatif. Hal tersebut harus juga kawan-kawan terapkan dalam menjalankan bisnis I.O. Karena bisnis ini diharuskan untuk selalu mengikuti perkembangan tren yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga klien pun juga tidak akan bosan dengan apa yang kawan-kawan berikan. Kepuasan dari klien menjadi faktor utama bagi keberhasilan kinerja kawan-kawan. Bisnis semacam ini sangatlah membutuhkan kepercayaan penuh dari pelanggan ataupun klien. Jadi untuk bisa memberikan yang terbaik bagi mereka, maka usahakan untuk selalu belajar, walaupun pada kenyataannya kawan-kawan ahli di bidang tersebut. Karena pengetahuan tidaklah terbatas. Tips yang ke-9 atau yang terakhir adalah evaluasi tim dan kinerjanya secara menyeluruh. Dalam menjalankan bisnis I.O., kerja tim adalah hal yang paling penting. Sangat penting bagi kawan-kawan untuk memastikan bahwa tim yang dimiliki adalah tim yang paling baik dan memiliki komposisi yang paling tepat. Oleh sebab itu, perlunya dilakukan suatu evaluasi berkala untuk mengecek apakah tim kawan-kawan masih solid atau tidak. Jika salah satu dari tim tidak bekerja secara maksimal, maka hal ini pastinya akan sangat mempengaruhi pada usaha I.O. kawan-kawan. Bahkan bukan tidak mungkin jika acara yang sedang kawan-kawan handle akan menjadi berantakan. Sebagai pemimpin tim yang baik, pastinya kawan-kawan tidak akan membiarkan bisnis yang dijalani mengalami gangguan hanya karena kawan-kawan memiliki tim yang lemah. Hal semacam ini tidak bisa dianggap remeh, karena jika terus dibiarkan, usaha I.O. kawan-kawan akan semakin terancam. Evaluasi berkala penting untuk kawan-kawan lakukan, dengan tujuan untuk memantau apa yang ada di dalam bisnis I.O. tersebut. Jika terdeteksi ada kesalahan, maka kawan-kawan bisa sesegera mungkin untuk memperbaikinya. Jika perlu, luangkan waktu di luar jam kerja untuk kumpul bersama tim, sehingga kawan-kawan bisa lebih leluasa untuk membicarakan berbagai hal, khususnya terkait kemajuan usaha I.O. tersebut. Nah, itulah kawan-kawan penjelasan saya tentang 9 tips memulai bisnis event organizer. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu.